Kalau 2026 sampai 2030 dunia makin gak stabil, kita harus ngapain biar duit aman dan gak ketipu panik? Kuncinya bukan jadi peramal, kuncinya jadi orang yang siap. Bukan cuma cari uang, tapi menyelamatkan uang. Sebelum lanjut, ini bukan nasihat keuangan, ini konten edukasi. Biar kamu punya strategi, bukan ikut-ikutan. Yang kita bahas hari ini adalah dana darurat, cara alokasi, diversifikasi, dan cara berpikir biar nggak FOMO. Maksud dunia kacau itu dampaknya ke dompet kita apa? Biasanya yang kena duluan harga naik turun, pekerjaan makin ketat, bisnis gampang goyah, dan orang jadi menahan belanja. Jadi fokus kita bukan gimana kaya cepat, tapi gimana tetap aman dan punya kendali. Kalau situasi makin tidak pasti, ada 3 risiko besar. Pendapatan terganggu, aset susah dicairkan, kepanikan massal bikin orang salah ambil keputusan. Orang biasanya malah ngejar duit lebih keras. Boleh kerja keras, tapi ingat, kalau uang masuk besar tapi keluar lebih besar, kamu tetap rapuh. Maka prinsipnya, kurangi gaya, perbesar simpanan. Bukan hidup sengsara, tapi tahan dulu demi punya napas panjang. Di masa tidak stabil, yang menang bukan yang paling berani, tapi yang paling siap. Ada saran 50% cash, kenapa sebesar itu? Karena cash itu kecepatan. Dalam kondisi darurat, kamu nggak punya waktu nunggu pencairan. Cash itu bukan untuk gaya-gayaan. Cash itu untuk bertahan dan mengambil peluang. Contohnya begini, kalau ada kebutuhan mendadak, kamu tidak panik jual aset rugi. Kalau ada peluang, harga turun, aset diskon, kamu punya amunisi. Terus 50% sisanya ditaruh di mana? Prinsipnya pecah. Banyak orang salah, taruh semua di satu tempat. Kalau kamu pilih emas, perak, atau bitcoin, anggap itu jangka panjang, bukan buat cepat kaya minggu ini. Di video itu juga bahas soal perang lewat internet, hacker makin gila. Betul, makanya jangan semua aset ngambang di satu sistem. Bukan berarti semua digital buruk, tapi kamu harus sadar resikonya. Strategi aman, jangan taruh semua dana di satu rekening. Jangan semua investasi di satu aplikasi. Dan jangan semua simpanan berbentuk angka di layar. Kalau emas atau kripto lagi naik, banyak yang kebawa emosi. Dan itu jebakan klasik. Beli pas puncak karena takut ketinggalan. Yang kamu butuhkan bukan keberanian, tapi kedewasaan. Rumus sederhana, kalau harga lagi tinggi, tahan. Kalau harga turun dan kamu punya cash, baru bergerak. Karena cash itu bikin kamu bisa beli tanpa panik. Gimana caranya tetap mengejar kebutuhan tapi nggak jadi obsesi uang? Pakai prinsip cukup. Banyak orang kejar uang bukan karena butuh, tapi karena pengen menang dari orang lain. Itu yang bikin capek. Tentukan angka cukup versi kamu. Cari uang dengan cara yang benar dan bermanfaat. Seimbangkan, strategi jalan, tapi batin juga jalan. Kalau strategi doang, kamu jadi cemas. Kalau spiritual doang, kamu jadi pasrah tanpa persiapan. Terus soal AI harus takut atau gimana? Jangan jadikan AI musuh, jadikan alat. Orang yang menolak belajar akan tergeser. Orang yang belajar akan naik level. Mulai dari hal kecil, pakai AI untuk bikin CV, belajar skill baru, jualan, ngedit konten, riset pasar. Tujuannya, kamu yang mengendalikan alat, bukan alat yang mengendalikan kamu. Oke, aku rangkum 5 langkah biar kamu nggak panik menghadapi 2026 sampai 2030. Kurangi konsumtif, perbesar simpanan. Siapkan dana darurat, cash. Investasi itu jangka panjang dan dipecah, jangan satu keranjang. Jangan FOMO, bergerak saat harga turun, bukan saat hype. Upgrade skill termasuk adaptasi dengan AI. Kalau kamu disuruh pilih, kamu tim pegang cash dulu atau tim langsung invest? Tulis di komentar ya, kondisi kamu sekarang lebih butuh dana darurat atau mulai investasi. Aku bakal balas dan bikin versi strategi sesuai kasus kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lagi panik mikirin ekonomi.